Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Quran yang kami hormati dan kami cintai, setelah pada beberapa pengajian yang telah lalu kita telah membahas kaidah yang pertama di antara kaidah penting dalam ilmu tafsir, yaitu kaidah yang berbunyi sebaik-baik metode tafsir adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, lalu penafsiran Al-Quran dengan perkataan para sahabat, dan penafsiran Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Pada beberapa pengajian yang telah lalu kita telah sedikit berpanjang lebar menjelaskan masing-masing dari metode penafsiran di atas, dan kita juga sudah sampaikan beberapa contoh yang memperjelas kaidah tersebut. Setelah kita selesai membahas kaidah yang pertama, akan timbul pertanyaan, andaikan sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, lalu dengan As-Sunnah, perkataan para sahabat, kemudian perkataan para tabi'in, akan timbul pertanyaan, bolehkah kita menafsirkan Al-Quran dengan akal murni? Kalau tadi kita menafsirkan Al-Quran dan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, Al-Quran dengan perkataan para sahabat, lalu Al-Quran dengan perkataan para tabi'in, timbul pertanyaan, bolehkah kita menafsirkan Al-Quran dengan selain itu, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan akal murni, atau yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan tafsir bil-ra'i, tafsir dengan ra'i atau akal murni. Jawabannya ada pada kaidah yang kedua. Ini pada malam hari kita akan membahas kaidah yang kedua di antara kaidah-kaidah penting dalam ilmu tafsir. Kaidah yang kedua ini berbunyi, tafsir dengan akal atau tafsir dengan ar-ra'yu itu diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Tafsir dengan akal diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Sebelum kita memasuki kaidah ini, kami memandang perlunya kita mempelajari beberapa muqaddimah yang berisikan beberapa pembahasan penting seputar akal. Yang pertama adalah kedudukan akal di dalam agama Islam. Kedudukan akal di dalam agama Islam. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, akal adalah merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar bagi para manusia. Mengapa? Sebab dengan akal seorang insan bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dengan hal yang berbahaya. Dengan akal pula seorang hamba bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan juga bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan. Dan masih dengan akal pula manusia memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk Allah yang lainnya, yaitu binatang. Akal menempati kedudukan yang spesial dan istimewa di dalam agama Islam. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya akal itu mendapatkan kedudukan yang terhormat di dalam agama kita, yang pertama, Islam telah menjadikan akal sebagai salah satu dari 5 hal pokok yang diperintahkan oleh syariat untuk dijaga. Akal telah dijadikan oleh Islam sebagai salah satu
dari 5 hal pokok yang diperintahkan oleh syariat untuk dijaga. Dan 5 hal pokok itu disebutkan atau diistilahkan oleh para ulama dengan ad-daruratul khams. Dan 5 hal itu adalah yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. 5 hal ini adalah merupakan hal pokok yang harus dijaga. Mengapa? Karena maslahat agama dan dunia dibangun di atas penjagaan terhadap 5 hal pokok tersebut, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Dan di antara bentuk penjagaan Islam akan akal manusia adalah Islam melarang para manusia untuk meminum minuman yang memabukkan. Karena dengan meminum minuman yang memabukkan, maka seorang manusia akalnya akan rusak. Dari situlah di antara hikmah diharamkannya minuman keras. Hal yang kedua yang menunjukkan bahwasanya akal itu mendapatkan kedudukan yang terhormat di dalam agama kita, Islam telah menjadikan keberadaan akal sebagai barometer kewajiban untuk mengamalkan syariat. Islam telah menjadikan keberadaan akal sebagai barometer kewajiban mengamalkan syariat, atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan manatut taklif. Diistilahkan dengan manat at-taklif. Apa artinya? Maksud dari bahwasanya keberadaan akal itu adalah merupakan barometer kewajiban mengamalkan syariat. Maksudnya adalah jika akal hilang dari kepala seorang manusia, maka beban syariat pun akan gugur darinya. Beban syariat pun akan gugur darinya. Seperti apa? Seperti hewan. Seperti hewan yang tidak dikenai beban syariat. Mengapa? Karena mereka adalah makhluk yang tidak berakal. Begitu pula orang gila. Orang gila kenapa tidak dibebani dengan beban syariat? Tidak perintahkan untuk salat, tidak perintahkan untuk puasa, karena mereka tidak memiliki akal. Jadi akal adalah merupakan barometer. Seandainya seorang memiliki akal, maka dia memiliki kewajiban untuk mengamalkan syariat. Namun seandainya akal itu hilang dari kepalanya, maka satu kewajiban pun gugur. Inilah bagaimana akal itu memiliki kedudukan yang sangat terhormat di dalam agama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Hakim, Al-Dhahabi dan Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Ada 3 golongan yang kesalahan mereka tidak dihisab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "'anil naimi hatta yastayqidh." Yang pertama adalah orang yang sedang tidur hingga dia terbangun. Inilah yang pertama. Yang kedua, wa'anis saghiri hatta yakbur. Anak kecil sampai dia itu dewasa atau balik. Yang ketiga, wa'anil majnuni hatta yaqila au yafiq au yufiq. Yang artinya adalah orang gila sampai dia kembali berakal atau sadar. 3 jenis manusia ini mereka semuanya nanti tidak dihisab pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka itu kehilangan akal. Dan kehilangan akal mereka ini bertingkat-tingkat. Kayak orang yang tidur, akalnya hilang ketika dia tidur. Ketika dia bangun, akalnya kembali lagi. Tapi ketika tidur, akalnya dianggap tidak ada. Begitu pula anak kecil. Anak kecil, akalnya belum sempurna. Hampir-hampir barangkali akalnya hampir-hampir tidak ada. Atau semakin besar maka akalnya semakin sempurna. Begitu pula orang yang gila. Orang gila tidak ada akalnya. Orang gila tidak ada akalnya, maka saat itu dia tidak dikenai beban syariat. Jadi begitulah agama kita menghormati posisi akal. Akal diberi posisi yang terhormat sebagai barometer kewajiban untuk mengamalkan syariat. Ini adalah hal yang kedua yang menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menghormati akal. Yang ketiga, di antara bentuk penghormatan Islam terhadap akal, Islam telah menetapkan denda penuh. Atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan ad-diyah al-kamilah atas tindak kriminal yang mengakibatkan hilangnya akal seseorang. Islam
telah menetapkan denda penuh atas tindak kriminal yang mengakibatkan hilangnya akal seseorang. Denda penuh itu berapa? Nah, seberapa denda penuh itu? Denda penuh itu adalah 100 ekor unta. Jadi kalau misalnya ada orang yang melukai orang lain sampai mengakibatkan otaknya hilang, maka dia akan dibebani untuk membayar denda 100 ekor unta yang kalau misalnya dirupiahkan maka akan lebih dari nominalnya, akan lebih dari 1 miliar rupiah. Itu harga akal di dalam syariat Islam. Kalau ada orang menghilangkan akal orang lain dengan tindak kriminal, maka dia akan dikenai denda sekitar 1 miliar rupiah. Ini adalah merupakan suatu penghargaan yang luar biasa. Dan kata Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan dia tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Dalam masalah bahwasanya orang yang yang mengakibatkan akal orang lain hilang gara-gara perbuatan kriminal, dia akan dikenai denda lengkap atau denda sempurna atau denda penuh, yaitu 100 ekor unta yang seandainya dinominalkan maka akan sampai 1 miliar rupiah. Kemudian di antara hal lain yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang menghormati akal. Islam, ini yang keempat, Islam itu memuji orang-orang yang berakal. Islam memuji orang-orang yang berakal dan juga memberikan motivasi kepada kita untuk bertafakkur, untuk mempergunakan akal kita, berpikir, melakukan pengamatan dan renungan, juga mengambil iktibar dan pelajaran dari segala sesuatu. Ini di antara bentuk penghormatan Islam terhadap akal. Jadi akal diperintahkan oleh agama Islam untuk bertadabbur, untuk bertafakkur, kemudian juga untuk mengamati dan merenung, juga mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Nah, kalau misalnya kita cermati ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat yang berbunyi di akhir ayatnya adalah la'allahum yatafakkarun atau la'allahum yatadabbarun afala yatadabbarun al-Quran. Jadi perintah yang isinya adalah perintah untuk bertadabbur atau pujian bagi orang-orang yang berakal, ulul albab. Itu banyak ayat-ayat yang diakhiri dengan ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menghargai akal. Kalau misalnya Islam itu tidak menghargai akal, kenapa akal itu diperintahkan untuk bekerja, untuk bertafakkur, untuk mengamati, untuk merenung, untuk mengambil pelajaran? Ini adalah di antara hal-hal yang menunjukkan bahwasanya akal itu sangat dihormati di dalam agama kita. Setelah kita mengetahui bahwasanya posisi akal itu sedemikian istimewa di dalam ajaran agama Islam, kita akan memasuki kepada poin berikutnya, yaitu apa tugas akal. Apa tugas akal dan batasan kewenangannya. Tugas akal dan batasan kewenangannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar suara Quran yang kami hormati, walaupun akal mendapatkan pemuliaan serta penghormatan yang sedemikian rupa dari agama Islam, namun agama kita juga tidak lupa untuk menggariskan batasan-batasan kewenangan jelajah akal. Jadi selain ajaran kita, ajaran Islam menjelaskan bahwasannya akal itu memiliki kedudukan yang terhormat, namun Islam juga tidak lupa untuk menggariskan batasan-batasan kewenangan jelajah akal. Mengapa? Agar akal tersebut tidak tersesat. Akal itu tidak tersesat. Dan ini sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap akal. Sebab kemampuan akal juga terbatas. Seencer akal seorang manusia, seencer apapun akal seorang manusia, dia tidak bakal mampu mengetahui semua hakikat segala sesuatu. Bahkan andaikan dia memaksakan diri untuk melakukan itu, berusaha untuk menguak hakikat segala sesuatu, maka dia akan tenggelam di dalam suatu kegelapan yang tidak ada batasnya, atau dia akan terjerumus ke dalam banyak kesalahan dan mara bahaya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan dalam sebagaimana dinukil oleh Imam
Abdurrahman bin Abi Hatim dalam kitabnya Adab Asy-Syafi'i, kata beliau, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal itu memiliki batas yang tidak dapat dia lampaui. Akal memiliki batas yang tidak dapat dia lampaui, sebagaimana mata memiliki batas yang tidak dapat dilampaui. Jadi Imam Syafi'i ini mengumpamakan akal itu seperti pandangan mata kita. Setajam-tajam pandangan mata kita tidak akan bisa menembus misalnya tembok, atau kita tidak akan bisa melihat suatu yang jauhnya sekian kilo dari diri kita. Begitu pula akal. Setajam-tajam akal seorang manusia, setinggi apapun IQ dia, memiliki keterbatasan. Kalau misalnya dia paksakan untuk melewati batas tersebut, maka dia akan tersesat. Sebagaimana kalau misalnya kita memaksakan mata kita untuk melihat sesuatu yang kita tidak mampu, tidak akan bisa. Itulah perumpamaan akal. Dan di antara hal-hal yang dianggap berada di luar batas ambang kemampuan akal seorang manusia, di antaranya adalah menyibukkan diri dengan membayangkan hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah bentuk tangan Allah? Bagaimanakah bentuk wajah Allah? Bagaimanakah bentuk kaki Allah? Bagaimanakah bentuk jari-jari Allah Tabaraka wa ta'ala? Ini di luar batas kemampuan akal seorang manusia. Juga di antaranya adalah yang di luar batas kemampuan akal manusia adalah membahas tentang hakikat ruh. Hakikat ruh manusia itu bagaimana bentuknya? Warnanya apa? Bentuknya kayak gimana? Besar, kecil, dan sebagainya. Atau menyelamai permasalahan-permasalahan yang rumit tentang takdir. Permasalahan yang rumit tentang takdir, ini juga termasuk hal-hal yang di luar batas akal atau kemampuan seorang manusia. Atau juga terlalu memaksakan diri untuk melakukan pembahasan yang berlebih tentang hal-hal yang gaib, semisal nikmat serta adab kubur, malaikat, surga dan neraka. Dalam hal-hal tersebut di atas, yang di luar batas kemampuan akal seorang manusia, Islam memerintahkan akal untuk sami'na wa ata'na. Islam memerintahkan akal untuk menerima dan melaksanakan perintah syariat, walaupun akal belum memahami hikmah di balik perintah tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwasanya maksiat yang pertama kali terjadi adalah akibat tidak ditaatinya aturan tersebut. Oleh siapa? Oleh iblis. Jadi maksiat yang pertama kali terjadi adalah karena iblis itu akal-akalan. Kok bisa? Kita ingat tatkala diperintahkan atau iblis tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Apa alasannya? Alasannya pakai akal. Menurut akal iblis, bahan penciptaan dia, yaitu api, itu lebih mulia dibandingkan bahan penciptaan Adam, yaitu tanah. Jadi saat ini iblis menggunakan akalnya untuk menolak perintah Allah Tabaraka wa ta'ala. Menurut akal dia, tidak pantas sebagai seorang makhluk yang diciptakan dari api sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah. Mengapa? Karena menurut dia, menurut akal dia, api itu lebih mulia daripada tanah. Apa hukumannya? Hukumannya diusir dia dari surga oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu, yaitu menghalangimu wahai iblis, sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Mengapa? Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi di sini iblis menggunakan akalnya untuk menentang perintah Allah Tabaraka wa ta'ala. Ulama yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sama mengumpamakan akal itu dengan mata. Kata beliau, akal yang diterangi dengan cahaya iman dan Al-Quran itu bagaikan mata yang mendapatkan bantuan cahaya matahari atau lampu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akal yang diterangi oleh cahaya iman dan Al-Quran itu bagaikan mata yang mendapatkan bantuan cahaya matahari atau lampu.
Sekarang mari kita pikirkan bersama-sama. Andaikan mata kita ini di malam hari, kita berada di sebuah ruangan yang terang benderang karena ada lampu, kemudian tiba-tiba mati lampu. Akal kita, mata kita tidak terbantu oleh lampu untuk melihat. Kita nggak bisa melihat. Ataupun kalau misalnya melihat, jaraknya sangat terbatas sekali. Begitulah perumpamaan akal yang tidak diterangi oleh keimanan dan cahaya dari Al-Quran. Namun seandainya akal manusia dibantu oleh cahaya Al-Quran, oleh cahaya keimanan, maka dia akan bisa melihat dengan jelas dan tidak akan keliru. Maka kata beliau, seandainya mata tidak dibantu oleh matahari atau lampu, maka dia tidak akan mampu melihat banyak hal, atau bahkan dia tidak bisa melihat segala sesuatu. Itulah perumpamaan akal, seandainya akal itu diterangi oleh cahaya keimanan. Setelah kita membahas bahwasanya akal itu memiliki keterbatasan, kita akan membahas pembahasan yang lain, yaitu akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Di antara ciri khas agama Islam dan salah satu keindahannya, agama Islam ini adalah merupakan agama fitrah yang sejalan dengan akal sehat. Agama Islam adalah merupakan agama fitrah yang sejalan dengan akal sehat dan sesuai dengan tabiat manusia yang bersih dari penyakit syahwat dan juga virus syubhat. Jadi Islam ini memiliki berbagai macam keindahan. Salah satu keindahannya, Islam itu tidak bertentangan dengan akal. Syaratnya akal tersebut belum dikotori dengan penyakit syahwat atau virus syubhat. Dan tidak mungkin akan ada kontradiksi antara dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Tidak mungkin akan terjadi pertentangan atau kontradiksi antara dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Kenapa? Karena yang menciptakan akal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pula yang menurunkan agama Islam. Maka tidak mungkin, dua-duanya sumbernya dari Allah. Yang menciptakan akal adalah Allah, yang menurunkan agama Islam juga Allah. Maka tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya. Maka sampai kapan dan dimanapun, akal yang sehat akan bisa menerima agama Islam. Tapi syaratnya akal yang sehat, ya, bukan akal yang sakit. Akal yang sakit tidak akan menerima agama Islam. Tapi akal yang sehat, yang dibersihkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari penyakit syahwat dan juga virus syubhat, maka akal tersebut akan bisa menerima ajaran-ajaran Islam. Kata Imam Abu Al-Qasim At-Taimi, seorang ulama yang wafat pada tahun 535 Hijriah, ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول. Dan kita tidak boleh menyanggah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal. لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد على ما يوجبه العقل. Mengapa? Karena hakikat agama adalah berserah diri terhadap perintah agama, bukan mengikuti apa yang didikte oleh akal. لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. Sebab, kata beliau, akal yang sehat adalah akal yang mengantarkan manusia untuk menerima sunnah. Adapun yang mengakibatkan akal menolak sunnah, maka itu bukanlah akal sehat. Dia tidak lain adalah merupakan bentuk kebodohan. Ini adalah merupakan peringatan dari Imam Abul Qasim At-Taimi yang hidup pada tahun 500 atau yang wafat pada tahun 535 Hijriah. Mengenai hal ini, yaitu akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki buku khusus yang membahas masalah ini, yang beliau beri judul Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, yang artinya adalah menolak keyakinan bahwa akal dan dalil saling bertentangan. Apa contohnya akal yang tidak sehat? Contoh akal yang sehat, contoh akal yang tidak sehat, yang seakan-akan mengesankan bahwasannya ajaran Islam itu bertentangan dengan akal.
Contohnya adalah sebuah akal yang menolak hadis Nabi SAW yang sahih, seperti akal para pemuja, akal yang enggan untuk menerima hadis tentang lalat. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Seandainya ada seekor lalat yang jatuh ke minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia membenamkan lalat tersebut di dalam minumannya. Seandainya ada seekor lalat yang jatuh di minuman kita, entah itu air teh, entah itu air kopi, entah itu air putih, ada lalat nemplok di situ, maka apa? Benamkanlah lalat itu di dalam minuman itu. Tsumma yanzi'hu. Kemudian hendaklah dia mengeluarkan lalat itu. Kenapa? Kalau ada lalat nemplok kok malah supaya dimasukkan? Kata Nabi SAW, "Fa inna fi ihda janahaihi da'un wal ukhra shifaa'un." Yang artinya, karena di salah satu di antara kedua sayapnya itu terdapat penyakit, sedangkan di sayap yang kedua ada penawarnya atau ada obatnya. Orang yang mendewakan akalnya, dia akan menolak hadis ini dengan alasan apa? Dengan alasan mana mungkin lalat itu mengandung penawar. Karena lalat itu adalah merupakan binatang yang kotor, yang dia itu selalu hinggap di tempat-tempat yang kotor, kotoran manusia, kemudian kotoran binatang, kemudian tempat sampah. Mana mungkin binatang yang seperti ini mengandung obat. Ini adalah contoh akal-akal yang tidak sehat, contoh akal yang tidak sehat yang menolak hadis yang sahih. Kenapa kita katakan akal yang tidak sehat? Karena kita tahu persis bahwasannya yang menciptakan lalat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Maka tidak mungkin Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Nabi SAW tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalnya ada seorang muslim yang menolak hadis ini, apalagi seandainya menolaknya itu adalah berdasarkan hasil penelitian dari dokter-dokter non-muslim, maka akal sehatnya ini perlu dipertanyakan. Mengapa? Karena dia lebih percaya kepada dokter non-muslim, kepada peneliti non-muslim, dibandingkan kepada ilmuwan non-muslim, dibandingkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini tidak sesuai dengan akal, maka kita katakan iya, tidak sesuai dengan akal, tapi akal yang tidak sehat. Adapun akal yang sehat, maka akan menerima hadis ini. Kenapa? Karena dia percaya betul bahwasanya hadis ini bersumber dari Nabi SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW tidaklah menyampaikan hadis ini kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang menciptakan alat itu adalah Allah, dan Allah Maha tahu akan ciptaannya. Ini contoh akal yang tidak sehat. Adapun contoh dalil yang tidak sahih, contoh dalil yang tidak sahih yang seakan-akan kalau seandainya orang tidak tahu membaca dalil ini, dia akan terkesan bahwasannya Al-Quran atau dalil atau hadis Nabi SAW itu bertentangan dengan akal. Setelah diteliti ternyata hadis ini adalah bukan hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang palsu atau hadis yang dhaif sekali, lemah sekali. Maka dengan seperti itu tidak bisa ini dikatakan sebagai dalil. Makanya tadi kaidahnya kita katakan bahwa akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Kalau misalnya dalil yang dhaif akan bertentangan, karena itulah bukan dalil, atau dalil yang palsu akan bertentangan, karena itulah bukan dalil. Contohnya adalah ada suatu yang katanya hadis itu berbunyi, "Ahdiru mawaidakumul baqar." Hidangkanlah sayuran di meja makan kalian. Mengapa? Fa innahu matradatun lisyaitan.
karena dia itu akan mengusir setan. Jadi kalau misalnya kita pengen mengusir setan, gak usah susah-susah, sediakan aja sayuran di mana? Di meja makan kita. Entah itu sayur kangkung, entah itu sayur kubis, entah itu sayur buncis, entah itu sayur kacang, sayur apa aja. Nah, ini kan masuk akal. Apa hubungannya sayur sama setan? Apa hubungannya sayur sama setan? Kalau begitu berarti setan nggak akan masuk rumah semua orang, karena setiap rumah itu mesti ada apa? Ada sayurannya. Nah, ini adalah dalil yang tidak sesuai dengan akal. Nah, terkesan kontradiksi. Kenapa? Karena dalilnya adalah dalil yang dhaif atau bahkan maudhu atau palsu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Makanya hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Mawdu'at, sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi untuk mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis yang palsu. Maka pantas saja bertentangan dengan akal. Kenapa? Karena hadisnya tidak sahih. Contoh yang lain, ada suatu hadis yang katanya hadis berbunyi, manittakhadha dikan abyad, barang siapa yang memelihara ayam jago putih, lam yaqrabhu syaitanun wala sihrun, maka setan dan sihir tidak akan mendekatinya. Pengen rumahnya aman dari setan, dari sihir, gak usah susah-susah. Tinggal cari ayam jago putih, dipelihara depan rumah, setan gak bakal mendekat. Kok gak masuk akal banget? Iya, gak masuk akal. Kenapa? Karena itu bukan hadis. Itu adalah hadis palsu yang dikarang oleh orang-orang yang barangkali mungkin saat itu mungkin penjual ayam penjual ayam yang jualan, yang pengen ayamnya laris, dia bikin hadis ini kali. Gak masuk akal. Kenapa? Karena itu bukan hadis Nabi SAW, bukan perkataan Nabi. Kalau misalnya perkataan Nabi, tidak mungkin akan bertentangan dengan akal yang sehat. Contoh yang ketiga, ada suatu hadis yang berbunyi, "Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ah." Andaikan salah satu di antara kalian berhusnuzan, berbaik sangka kepada suatu batu, niscaya dia akan memberi manfaat kepadanya. Andaikan salah satu di antara kalian berhusnuzan, berbaik sangka kepada suatu batu, niscaya dia akan memberi manfaat padanya. Jadi kita misalnya nemu batu di tengah jalan, wah ini kayaknya batu ini bisa untuk menyembuhkan sakit kepala nih, kalau dimasukkan ke air. Seperti kasusnya siapa? Kasusnya Ponari, seperti kasusnya Ponari yang membius sekian ribu kaum muslimin. Saya baca di suatu media massa, tamunya itu dulu itu sehari itu puluhan ribu. Gara-gara apa? Gara-gara sebuah batu. Gara-gara sebuah batu yang katanya itu adalah merupakan batu yang ujungnya atau lidahnya petir. Jadi hanya karena batu. Seandainya kita itu berhusnuzan kepada suatu batu, batu ini bisa bikin kita kaya, batu ini bisa bikin kita sembuh dari penyakit, maka batu itu akan menyembuhkan kita atau memberikan kekayaan kepada kita. Ini hadis ini atau hadis yang ini kalau misalnya sampai ketahuan sama tukang jimat, mereka senang sekali nih. Wah, ini ada hadis nih yang bisa mendukung perbuatan atau pekerjaan saya. Padahal sebenarnya ini bukan hadis. Ini adalah merupakan perkataan palsu yang kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah merupakan hasil karangan kaum musyrikin dan para penyembah berhala. Jadi kesimpulannya adalah tidak mungkin ada dalil yang sahih bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau seandainya ada sesuatu yang terlihat kontradiksi, maka silahkan dicek akalnya atau dicek dalilnya. Bisa jadi akalnya tidak sehat atau dalilnya yang tidak sahih. Adapun seandainya dalilnya sahih kemudian akalnya sehat, maka tidak mungkin akan ada kontradiksi, karena salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah merupakan agama yang sejalan dengan akal manusia. Setelah mukadimah di atas,
insya Allah pada pengajian yang akan datang kita akan memasuki kaidah yang kedua, yaitu tafsir dengan akal diperbolehkan seandainya memenuhi syarat-syaratnya. Sengaja saya beri pendahuluan dengan pendahuluan yang tadi sudah disampaikan agar menutup pintu orang yang beranggapan bahwasanya akal itu tidak diberikan ruang bergerak di dalam ajaran Islam. Akal diberi ruang bergerak, mendapatkan kehormatan, namun tidak tanpa batas. Ada batas-batasnya dan ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Insya Allah akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, pendengar yang berbahagia, dengan tadi paparan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Azim Hafizahullah Ta'ala seputar mukadimah tentang tafsir dengan akal yang diperbolehkan dengan beberapa syarat, yang mana beliau telah menjelaskan tentang kedudukan yang besar dalam akal dalam agama Islam, dan Islam sangat menghargai akal dan menjaganya. Kemudian juga akal mempunyai fungsi juga dalam syariat untuk memahami dan juga untuk mengamalkan syariat tersebut. Akan tapi akal ada batasannya, dan juga kesimpulan terakhir yang disampaikan bahwasanya dalil yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Yang dari pendengar kita yang menanyakan dari Iwan di Kelupu, bagaimana jihad dalam Islam dan kapan waktunya, dan bagaimana cara memelihara sholat? Jihad di dalam Islam adalah merupakan suatu amalan yang sangat mulia. Bahkan kata Rasulullah SAW, jihad itu adalah darwatu sanamil iman. Jihad adalah merupakan salah satu puncak keimanan yang tertinggi. Jihad adalah merupakan salah satu puncak keimanan yang tertinggi. Namun jihad itu ada aturannya. Jihad itu ada aturannya, bukan sembarang setiap tindak agitasi atau tindak penyerangan itu dianggap sebagai sebuah jihad. Dan itu banyak keterangan yang menjelaskan tentang masalah itu. Ada suatu buku bagus yang ditulis oleh seorang ustadz, yaitu Ustadz Dzulqarnain, meraih kemuliaan dengan jihad, bukan dengan kenistaan atau judulnya kira-kira seperti itu. Di situ dibahas tentang beberapa kaidah penting dalam jihad, dan juga meluruskan beberapa kaidah atau beberapa pemahaman yang keliru tentang masalah jihad, dan bisa dibaca lebih luas dalam buku tersebut. Di antaranya adalah jihad itu diwajibkan ketika kita memiliki kemampuan. Jihad itu diwajibkan ketika kita memiliki kemampuan dari segi fisik dan juga dari segi persiapan senjata. Adapun tatkala seorang muslim atau sekelompok muslim yang memiliki kemampuan yang bisa memberikan perasaan takut ke dalam hati para musuh-musuhnya, maka saat itu kita diperintahkan untuk mempersiapkan dulu kemampuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum istata'tum min ribatil khayli, dan hendaklah engkau persiapkan apa-apa yang berupa kuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan persiapan tersebut kalian bisa membuat gentar musuh kalian dan juga musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dipersiapkan. Kemudian juga di antara hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang yang ingin berjihad, dia harus berjihad melawan dirinya sendiri sebelum dia itu berjihad melawan musuh-musuh yang di luar dirinya. Bagaimana mungkin seorang akan berjihad melawan musuh seandainya dia itu sudah kalah terhadap musuh yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu setan? Maka ini perlu diperhatikan juga. Dan juga di antara jihad atau kaidah jihad yang perlu diperhatikan adalah kita tidak sembarang membunuh orang kafir. Tidak sembarang kita membunuh orang kafir asal dia itu adalah orang kafir maka dibunuh. Tidak. Orang kafir dalam ajaran Islam itu dibagi-bagi. Ada kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, ada kafir mu'ahad, ada kafir yang memiliki perjanjian, ada kafir dhimmi, kafir yang berada di bawah kekuasaan atau di bawah pemerintahan kaum muslimin dan lain sebagainya.
Jadi ini ada hukum-hukumnya yang berbeda-beda, dan itu juga bisa salah satunya dibahas atau dibaca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang berjudul Penjatuhan Vonis Kafir dan Aturannya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga sholat? Jawabannya adalah dengan pertama memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk menegakkan sholat. Yang kedua adalah bermujahadah. Memaksakan diri, membiasakan diri untuk senantiasa menjaga sholat. Andaikan ada sifat malas atau setan mulai memasukkan malas ke dalam diri kita, maka usahakan itu diperangi dan kita bermujahadah melawan setan. Yang ketiga juga adalah berusaha untuk mencari teman-teman yang bisa mengajar dia kepada kebaikan, karena teman itu adalah sangat berpengaruh kepada kepribadian seorang. Seandainya teman itu bisa mengajari atau mencontohkan kepada kita hal yang baik, maka kita akan terbawa. Kebalikannya, seandainya teman kita mencontohkan hal yang buruk, maka kita pun akan terbawa. Kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang malas sholat, kita akan terbawa. Kebalikannya, kalau seandainya teman-teman kita itu adalah orang-orang yang rajin untuk melakukan sholat, maka insya Allah hal itu akan sedikit banyak berpengaruh bagi kepribadian kita untuk menuju kepada kepribadian yang lebih baik. Ya. Saya ingin bertanya masalah hadis yang mungkin maudhu atau dhaif. Apakah pada suatu saat itu bisa sahih? Ya. Hadis yang dhaif atau hadis maudhu bisakah suatu saat menjadi hadis yang sahih? Andaikan hadis itu adalah hadis palsu yang maudhu, maka dia tidak akan berubah menjadi hadis sahih. Yang akan berubah menjadi hadis sahih atau mungkin lebih pasnya adalah hadis hasan adalah hadis yang dhaif, namun dhaifnya itu adalah tidak keterlaluan. Ini yang disebutkan oleh para ahli hadis dengan makana dha'fuhu yang jabir, yaitu hadis dhaif yang bisa diperkuat dengan hadis yang lainnya. Jadi hadis dhaif yang kelemahannya atau kedhaifannya ringan, kemudian dicari hadis lain yang satu makna dan juga tingkat kedhaifannya juga ringan, maka kemudian ini digabungkan jadi satu sehingga menjadi hasan, menjadi hadis yang hasan. Jadi disebutkan oleh para ulama dengan hasan bi ghairihi, naik tingkatannya. Tapi kalau misalnya hadis palsu atau hadis yang la asla lahu, yang tidak memiliki sumber, maka ini tidak akan berubah menjadi hadis sahih. Bahkan kalau misalnya ada hadis palsu lain, sama-sama palsu yang semakna dengan hadis tersebut, maka kata para ulama ini akan semakin menunjukkan bahwasanya hadis ini memang betul-betul palsu. Bukan semakin kuat, tapi semakin menjelaskan, memperjelas bahwasanya hadis itu adalah hadis yang memang palsu atau hadis maudhu. Ya. Gimana cara menggabungkan dalil tentang bahwa dalam Al-Quran mengatakan bahwa yang berhak mengharamkan dan menghalalkan hanya Allah, kemudian dengan banyak hadis tentang kewajiban kita mentaati Allah dan Rasul, dalam banyak ayat juga mengatakan tentang kewajiban kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga ditunjukkan tentang bahwa memang Rasulullah SAW itu juga memiliki hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Demikian. Mudah sekali. Jawabannya adalah dengan kita jelaskan bahwasanya apa yang dihalalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diharamkan olehnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembalinya kepada Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa hukum-hukum syariat halal dan haram itu adalah kembalinya kepada Allah. Jadi akhirnya kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nanti yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW. Rasul adalah merupakan perantara. Rasulullah merupakan perantara dalam penyampaian wahyu antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andaikan ada suatu hukum halal atau haram sumbernya adalah bersumber dari hadis Nabi SAW, maka yakinlah bahwasanya itu adalah merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kembali lagi bahwasanya yang menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari pendengar kita Ummu Atiyah yang menanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya cadar
bagaimana kalau kita pakai saja sewaktu kajian di salaf? Karena kalau di masyarakat umum, menurut pandangan mereka masih asing dengan cadar. Dan apakah ada larangan isbal dalam Al-Quran? Ya. Bagaimana hukum cadar? Cadar adalah merupakan suatu permasalahan yang dibersihkan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya cadar itu hukumnya wajib, dan ada pula ulama yang mengatakan bahwasanya cadar itu hukumnya adalah sunnah. Namun tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya cadar itu hukumnya adalah bid'ah. Ini harus kita yakini. Jadi para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya cadar itu bid'ah. Dengan seperti ini maka kita mengetahui kekeliruan sebagian orang yang memerangi cadar. Andai kan dia itu mengamalkan sunnah, apa salahnya dia mengamalkan sunnah? Apalagi seandainya dia itu mengamalkan suatu hal yang wajib, maka tidak boleh orang yang memakai cadar itu diperangi. Terus bagaimana bolehkah kita menanggalkan cadar? Tergantung pendapat yang mana yang kita yakini. Seandainya kita meyakini bahwa cadar itu hukumnya wajib, maka saat itu kita tidak boleh meninggalkan suatu hal yang wajib. Namun seandainya kita meyakini bahwasanya cadar itu hukumnya adalah sunnah, maka suatu saat sunnah bisa ditinggalkan untuk mempersiapkan masyarakat sehingga mereka bisa menerima sunnah tersebut pada masa yang akan datang, dengan cara menjelaskan kepada mereka tentang wajibnya kita untuk berpegang kepada sunnah Rasul SAW. Dipersiapkan dulu medianya sampai nanti suatu saat ketika mereka sudah siap baru kita terapkan. Jadi ketika kita mengundur pemakaian atau penerapan sunnah itu bukan untuk meninggalkan sunnah tersebut selama-lamanya, tidak, tapi untuk meninggalkan sementara waktu sampai mereka siap. Itu seandainya Anda meyakini bahwasanya cadar itu hukumnya adalah sunnah, maka dalam hal ini bisa fleksibel. Namun yang perlu sebenarnya kita jelaskan bahwasanya yang namanya cadar itu tidak kemudian menjadikan seorang muslimah itu menjadi eksklusif atau menjadi kemudian tidak berinteraksi dengan masyarakat. Dan ini memang kenyataan yang ada di banyak kalangan akhwat. Ketika sudah bercadar seakan-akan pintu dia dengan ibu-ibu, dengan ibu-ibu masyarakatnya, ibu-ibu RT seakan sudah tertutup. Keliru. Kalau sudah lewat di hadapan mereka yang lagi duduk-duduk atau lagi belanja, sama sekali tidak benar. Sama seperti itu tidak benar. Itu akan semakin memperburuk citra akhwat yang bercadar. Apa salahnya kalau misalnya ada akhwat lewat di hadapan di situ ada ibu-ibu, kemudian dia mengucapkan salam kepada mereka sambil barangkali kalau orang Jawa mungkin berbahasa basi, monggo bu, silakan bu, numpang lewat bu, dan sebagainya. Jadi ini kata-kata yang hanya sekedar silakan numpang lewat atau monggo bu dan lain sebagainya, ini suatu hal yang mungkin kita anggap remeh, tapi di mata mereka itu luar biasa. Ternyata itu orang cadaran bisa ngomong ya. Mereka pikir mungkin orang cadaran tidak bisa ngomong. Dikira kenapa? Karena diam saja, lewat itu nggak peduli. Atau kadang-kadang ada sebagian akhwat itu terlalu eksklusif. Jadi kalau misalnya ada pengajian, mereka itu ngumpul sama yang sama-sama cadaran, sehingga orang-orang yang baru masuk ya, katakanlah orang mau tertarik ngaji, hadir di kajian salafi atau kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia minder. Kenapa? Karena dia duduknya sendirian. Akhwat yang cadaran duduk sama akhwat yang cadaran, kemudian ibu-ibu atau akhwat yang baru kenal, yang mungkin jilbabnya baru jilbab gaul, itu mereka sendiri dikucilkan seakan-akan. Ini keliru. Hal yang seperti ini bukan akan menambah dakwah, tapi akan semakin mempersempit dakwah. Maka ini yang perlu juga saya tekankan. Andaikan kita meyakini bahwa cadar itu hukumnya wajib, maka tetap gunakan, tapi usahakan tetaplah bisa bermasyarakat dengan baik, tetaplah bisa bergaul dengan baik, tetaplah bersikap ramah, dan jangan terlalu eksklusif. Tetaplah bergaul dengan mereka dan manfaatkanlah pergaulan itu untuk memasukkan nilai-nilai yang benar terhadap mereka. Iya. Jadi yang kedua Ustaz tentang apakah ada larangan isbal dalam Al-Quran? Larangan isbal dalam Al-Quran ada, ya, ada. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul.
Nah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam ayat ini Allah merintahkan kita untuk taat Allah dan taat Rasul, dan Allah dan Rasul SAW melarang kita untuk berisbat. Maka dengan seperti itu kita tahu bahwasanya isbat itu terlarang dalam Al-Quran dalam ayat yang bersifat umum, yang menjelaskan kepada kita untuk wajib taat kepada Rasul SAW, dan juga larangan agar kita tidak menyelisih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita akan bacakan ke pertanyaan yang berikutnya dari pendengar kita Udin di Gemolong, yang menanyakan bahwasanya yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Bagaimana dengan orang-orang jil yang mereka selalu mengolok-olok agama Allah? Apakah mereka telah kafir dan tidak boleh disolatkan? Mengolok-olok agama Allah adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dalam ajaran Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kalian itu berolok-olok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya? La ta'tadiru, janganlah kalian itu meminta maaf, meminta ampun. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian itu sudah dianggap kafir setelah kalian itu beriman. Jadi mengolok-olok agama adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Mengolok-olok agama adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya, apalagi seandainya hubungannya dengan hal-hal yang fundamental di dalam ajaran kita, seperti masalah sholat, masalah jilbab, dan yang lain sebagainya. Maka kita perlu berhati-hati dari orang-orang yang seperti itu. Bisa jadi orang-orang tersebut telah terjumus kepada kekafiran. Bisa jadi orang tersebut telah terjumus kepada kekafiran seandainya dia itu adalah mengingkari sesuatu yang ma'lumun minad dini bil darurah, mengingkari sesuatu di dalam agama yang sudah diketahui hukumnya oleh orang umum maupun orang yang berilmu. Contoh wajibnya sholat, semua tahu, sampai orang yang tidak berilmu pun tahu sholat itu wajib. Ini kalau sampai diingkari, ini berbahaya, ini bisa mengeluarkan seorang dari ajaran Islam. Begitu pula mengolok-olok tadi. Namun dalam hal mengolok-olok kita perlu membedakan, dia itu mengolok-oloknya itu adalah karena dia setelah dia tahu bahwasanya itu adalah ajaran dari Islam, atau karena dia tidak tahu, seperti orang-orang yang mengolok-olok orang yang tidak isbat. Nah, ini mengolok-oloknya karena apa? Karena dia yakin bahwasanya itu sunnah Nabi, kemudian dia olok-olok. Kalau ini jelas dia terjumus kepada kekufuran. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu, dikira itu adalah merupakan mungkin ya cuma ikut-ikutan aja, dikiranya ini dalilnya, maka ini tidak bisa langsung dijatuhi vonis kafir. Ya. Saya mau tanya Ustaz, begini, ini tentang lebaran ya, mohon maaf kalau tidak nyambung. Itu saya mempunyai mertua yang beragama Nasrani. Nah, setiap lebaran beliau itu masak-masak, kemudian seluruh anak cucunya berkumpul di sana. Kemudian ritualnya itu satu-satu duduk saling berhadapan, pegang tangan, menyampaikan kalimat selamat hari raya itu. Kemudian beliau menjawab dengan doa dan selanjutnya. Apakah hal yang demikian itu boleh? Kalau hanya sekedar mengucapkan selamat hari raya antara satu orang dengan orang yang lain itu bukan masalah ketika hari raya. Tapi yang jadi masalah adalah mengkhususkan hari raya itu dengan minta maaf, saling minta maaf. Ini yang jadi permasalahan, mengkhususkan hari raya untuk saling minta maaf, ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau hanya mengucapkan selamat hari raya tidak masalah. Kalau seandainya yang mengucapkan kepada kita non-muslim, itu juga nggak apa-apa, tapi itu tidak berisiko bagi kita untuk mengucapkan selamat ketika dia sedang mengadakan peringatan. Nah, kalau risikonya seperti itu nggak bisa. Kalau risikonya seperti itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya risikonya dia mengucapkan selamat hari raya kepada kita, habis itu nanti giliran dia
giliran dia itu Natal kemudian kita ucapkan, maka tidak boleh. Dia mengucapkan kepada kita, ya silakan. Tapi kita tidak akan mengucapkan selamat kepada dia, karena kita tidak akan mengucapkan selamat kepada suatu ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu masalahnya. Atau kalau misalnya tadi isinya adalah doa, ya, seandainya kita mendoakan dia, mendoakan non muslim, kalau seandainya mendoakan supaya mendapatkan hidayah, maka nggak masalah. Tapi kalau misalnya isinya adalah mendoakan supaya dia diampuni, maka tidak bisa. Karena orang kafir tidak bisa didoakan agar diampuni, karena dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau isi doanya adalah semoga Allah memberi hidayah kepadamu, ini nggak masalah. Ya. Itu pasti Ustaz. Ya. Itu yang saya maksudkan mengucapkan selamat hari raya. Ya. Itu kan saya muslim, mertua saya itu Nasrani. Ya. Kemudian saya sebagai menantu, sebagai yang lebih muda, itu yang terlebih dahulu menyampaikan Sugeng Prihatin, Yon Ngapunten sedanteng kelepatan. Ya. Katanya semua seragam seperti itu. Ya. Kemudian mertua saya itu akan mendoakan siapapun yang menyampaikan kalimat itu supaya keluarga anak cucunya itu bahagia, supaya cucu-cucunya yang sekolah itu lancar di dalam sekolahnya, dan seperti itu. Ya, kalau misalnya yang dimaksud adalah ibu mengucapkan Sugeng Prihatin kepada mertua yang muslim, maka tidak pas. Karena dia tidak merayakan Idul Fitri kita. Dia tidak merayakan Idul Fitri kita. Kenapa kita ucapkan selamat? Maka sebaiknya yang seperti itu ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Apalagi kalau misalnya dia mendoakan kita, doa dia tidak akan diterima oleh Allah, atau dia dia bagaimana akan mendoakan kita sedangkan dia sendiri adalah orang yang tidak akan selamat nanti pada hari akhirat. Kemudian tadi ada bumbu Sugeng Prihatin, kemudian mohon maaf atas segala kesalahan. Ini juga suatu hal yang bermasalah, karena mengkhususkan hari Idul Fitri itu dengan ucapan saling memaafkan. Maka sebaiknya ritual tersebut, kalau misalnya ibu bisa meninggalkannya, maka itu lebih baik buat keselamatan agama atau keselamatan nasib ibu nanti di akhirat. Ya. Ustaz, lebih bahaya mana, syirik atau bid'ah? Lebih bahaya manakah syirik atau bid'ah? Lebih berat manakah syirik atau bid'ah? Kita katakan lebih berat syirik, karena syirik adalah merupakan suatu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya pelakunya itu mati dalam keadaan sebelum bertaubat kepada Allah. Adapun bid'ah, maka ini masih ada mendapatkan peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia itu nantinya tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal. Namun perlu kita ketahui bahwasanya bid'ah itu juga terbagi. Bid'ah itu bermacam-macam. Ada bid'ah yang kategorinya sudah masuk ke dalam perbuatan syirik. Ada bid'ah yang tidak sampai kepada perbuatan syirik. Kalau misalnya bid'ah yang pertama yang sampai masuk ke dalam perbuatan syirik, maka ini hukumnya sama dengan perbuatan syirik. Namun seandainya bid'ah ini adalah masih dalam kategori belum masuk ke dalam perbuatan syirik, seperti misalnya mengeraskan niat sebelum sholat, itu masuk bid'ah, tapi tidak sampai syirik. Bid'ah yang sampai syirik apa? Seperti bid'ah orang-orang yang mempersembahkan sajian. Nah, itu juga bid'ah, cuman bid'ah yang sampai taraf syirik. Kalau yang seperti ini, maka hukumnya sama dengan syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanyakan, Ustaz, rumah saya dekat dengan musola, tapi orang-orangnya yang menjadi imam masih melakukan bid'ah dan kesyirikan. Jadi saya pilih sholat di rumah. Itu bagian baiknya, Ustaz, dari Pak Tono di Cepogo, Moyolali. Sebaiknya Pak Tono, kalau seandainya ya, saya tidak tahu apa ritual yang dilakukan. Seandainya ritualnya adalah ritual bid'ah, maka masih ada tolerir di dalam hal itu, masih boleh Bapak itu sholat di belakang orang tersebut. Tapi seandainya ritualnya adalah ritual syirik, dan ini kita harus bisa membedakan ya antara ritual syirik dengan bid'ah. Jadi tidak setiap bid'ah itu syirik, tidak setiap bid'ah itu syirik. Seandainya yang dilakukan adalah syirik, maka saat itu kita berusaha untuk mencari masjid lain yang imamnya itu adalah lebih mending dari sisi praktek kehidupan sehari-hari. Katakanlah ada dua masjid ya, misalnya satunya masjid isinya bid'ah, yang satunya masjid isinya bid'ah dan syirik.
maka saja kita berusaha untuk menghindarkan diri dari masjid yang isinya bid'ah dan syirik, kemudian kita berpindah kepada yang lebih mending. Kalau misalnya ada yang lebih mending lagi, yang tidak melakukan bid'ah dan tidak melakukan syirik, jelas itu lebih utama kita untuk sholat di belakang mereka. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.